La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safar merupakan bulan kedua dalam hitungan kalender Hijriyah. Di bulan Safar terdapat sejumlah peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi bagi umat Islam. Di antaranya ialah kisah 3 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam. 3 sahabat Rasulullah yang masuk Islam di bulan Safar tersebut ialah Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Utsman bin Thalhah. Sejumlah sejarawan bahkan membuat judul khusus untuk membahas proses 3 sahabat ini menjadi seorang muslim. Salah satunya adalah Ibnul Atsir dalam Al-Kamil fi Thariq yang melaporkan begini. Pada bulan Safar, yaitu pada tahun 8 Hijriyah, Amr bin As beserta 2 sahabatnya, yakni Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah, mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan masuk Islam. Awal mula kesadaran Amr bin As adalah ketika ia bertemu dengan Raja Najasyi untuk melakukan diplomasi agar sang raja mau mengusir umat muslim yang hendak berlindung di negerinya. Dalam pertemuan itu, Amr mendapat perenungan yang akhirnya membuatnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Namun, bagaimana peran dari seorang raja yang beragama Nasrani sehingga membuat Amr bin As ini memeluk agama Islam? Dan berikut adalah kisahnya. Sebelum peristiwa hijrah ke Madinah, umat muslim pernah hijrah ke Ethiopia yang saat itu di bawah kepemimpinan Raja Adil dan Bijaksana yang bernama Negus. Ia adalah seorang Nasrani yang taat. Berbagai penindasan yang dialami umat muslim di tanah Makkah membuat mereka harus segera mencari tempat aman agar bisa menjalani hidup lebih tenang dan beribadah lebih leluasa. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari kenabian, sejumlah sahabat hijrah ke Ethiopia. Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menyampaikan, jumlah umat muslim yang hijrah ke Ethiopia saat itu sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Rombongan ini dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Perjalanan yang dilakukan pada malam hari secara sembunyi-sembunyi ini hampir saja digagalkan oleh orang Quraisy. Beruntungnya, saat rombongan tiba di pinggir pantai untuk menyeberang, datang 2 kapal yang bisa digunakan untuk modal transportasi. Ketika orang Quraisy sudah tiba di pantai, rombongan muslim sudah jauh bertolak. Sesampainya di Ethiopia, mereka mendapat perlakuan baik dari penduduk setempat dan dibiarkan untuk menetap di sana. Adapun keberhasilan sekelompok umat muslim mencari perlindungan ini membuat kaum Quraisy marah besar. Mereka tidak mau ada orang muslim yang bisa hidup damai. Akhirnya, diutuslah Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah oleh penguasa musyrik Quraisy di Makkah menuju ke Habasyah untuk melakukan negosiasi kepada Raja Negus dengan tujuan mempengaruhi sang raja. Dengan begitu, umat muslim akan diusir dari Ethiopia. Keduanya pun membawa sejumlah hadiah untuk diberikan kepada raja. Sesampainya di istana, keduanya menemui sang raja dan berkata, "Wahai Tuan Raja, mereka, yaitu orang Islam yang datang ke negeri ini, sebenarnya hanya orang-orang bodoh yang telah banyak melakukan keonoran di negeri sendiri. Mereka ke sini bukan untuk mengikuti agama Tuan, melainkan membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami diutus pimpinan kami untuk memberitahukan hal ini. Harapannya, Tuan bisa waspada dan mengusir mereka," rayu keduanya. Ternyata raja tidak percaya begitu saja atas ucapan kedua orang itu. Untuk mendapatkan informasi yang berimbang,
raja mengundang perwakilan umat muslim untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Maka ditunjuklah Ja'far bin Abu Thalib radhiyallahu an untuk menjadi juru bicara umat muslim. Sang raja bertanya status kelompoknya di Makkah. Ja'far menjawab, "Dulu kami adalah orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi untuk membimbing kami ke jalan yang benar. Berhala-berhala itu akhirnya kami tinggalkan. Bersamaan dengan itu, kami juga diajari nilai-nilai moral kehidupan yang baik, meninggalkan ajaran-ajaran masa lalu yang bobrok." Raja Negus yang sudah mempelajari ciri-ciri kehadiran Nabi akhir zaman itu meyakini bahwa apa yang disampaikan Ja'far sebagai kebenaran. Sang raja kemudian meminta Ja'far untuk membacakan sebagian ayat Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far radhiyallahu an kemudian membaca, "Kaf ha ya ain sad." Seketika raja menangis dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut umat muslim. Tidak hanya itu, saat itu raja juga meminta Ja'far untuk menjelaskan perihal Nabi Isa alaihissalam. Ja'far radhiyallahu an menjelaskan sesuai dengan pandangan agama Islam, yaitu Isa sebagai nabi sekaligus rasul, bukan sebagai Tuhan. Lagi-lagi raja mengiyakan dan semakin memperkuat keberpihakannya kepada umat muslim. Sejak saat itu, raja mengusir dua delegasi orang Quraisy tadi dan mengembalikan seluruh hadiah yang sudah mereka berikan. "Wahai Amru, celaka kamu, patuhlah padaku dan ikuti Muhammad. Sungguh ia berada dalam kebenaran. Mereka yang menentangnya akan bernasib sama seperti Fir'aun ketika melawan Musa," kata sang raja. Setelah itu, penguasa Habasyah tersebut meminta Amr bin As dan para pemuka Quraisy agar berhenti mengganggu kaum muslimin. Setelah kejadian hijrah ke Habasyah, Amr bin As terus terfikirkan tentang percakapan antara dirinya dan Raja Najasyi. Raja Najasyi lengkap pengetahuannya tentang adanya Nabi akhir zaman dan menambah timpalan dengan pertanyaan kepada Amru ketika itu, mengapa pula tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah umat Islam hijrah ke Madinah, perenungan Amr bin As tentang kabar Nabi akhir zaman terus membuatnya bertanya-tanya. Saat itu, situasi antara umat Islam dan kaum musyrikin sudah cukup berubah. Basis kekuasaan kaum muslimin berpusat di Madinah, sedangkan kaum musyrikin Makkah terus mengadakan persekutuan demi menyudutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai upaya yang dilakukan orang kafir tidak membuahkan hasil. Sementara terang cahaya hidayah Islam menyinari Madinah. Sungguh kebahagiaan besar bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, tanda-tanda kemunduran kekuatan kaum musyrikin telah nampak. Menelaah catatan perang Ahzab, betapapun kaum musyrikin bersekutu dengan kubu-kubu lain untuk memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap merasakan kekalahan. Dalam kondisi demikian, Amr bin As berubah haluan. Dia menuju ke Madinah untuk menyatakan sumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi hanya selang 6 bulan sebelum umat Islam membebaskan Makkah tanpa pertumpahan darah, yang dikenal juga sebagai Fatu Makkah. Dalam perjalanan Amr bin As menjemput hidayah, Amr berpapasan dengan 2 orang Makkah lainnya, yaitu Khalid bin Walid dan Utsman bin Thalhah radhiyallahu an. Sesampainya di Madinah, ketiga orang ini diterima dengan baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai bersabda, "Makkah telah melepas jantung-jantung hatinya kepada kita." Amr bin As radhiyallahu an melakukan sumpah setia
yaitu berbaiat setelah Khalid bin Walid berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum itu ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya akan berbaiat kepadamu, asalkan Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu." "Wahai Amru, berbaiatlah, karena Islam menghapus dosa-dosa yang sebelumnya," sambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak masuk Islam, tidak ada yang menyurutkan langkah tiga sahabat ini dalam menegakkan panji-panji agama tauhid. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah tiga sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di bulan Safar, dan salah satunya usai diyakinkan oleh Raja Najasyi. Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.